Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, jadi pertemuan yang singkat ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau istilahnya RPS ya. Jadi kalau teman-teman tahu RPS itu apa? Jadi RPS itu semacam planningnya dosen selama satu semester ke depan itu ngapain. Dan diharapkan mahasiswa juga tahu gitu ya. Selama satu semester itu kita mau melakukan aktivitas apa aja gitu ya. Dan di RPS ini biasanya akan ada goal mata kuliah. Goal mata kuliahnya di capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi selama satu semester ke depan itu, setelah mengikuti mata kuliah analisis dan juga desain sistem, teman-teman itu diharapkan mampu mendesain model sistem perangkat lunak ya. Jadi saya harapkan teman-teman itu bisa mendesain sebuah sistem perangkat lunak, baik secara berkelompok ataupun individu. Dan itu nanti endingnya nanti akan diuji dengan memaparkan hasil desain yang sudah kalian buat, gitu ya. Oke, terus setelah kita memahami tentang goal dari mata kuliah, nah kita kan kuliah ada 16 kali pertemuan ya, itu sudah termasuk UTS dan juga UAS. Nah, di setiap pertemuannya itu juga ada goal atau istilahnya sub goal gitu ya. Jadi seperti ini contoh ya, saya akan berikan satu contoh. Pertemuan pertama, kita akan bahas tentang apa? Mengenai nilai penting analisis dan juga desain sistem informasi atau ANSI. Nah, bahan yang dipelajari apa? Yaitu tentang pengantar analisis dan juga desain sistem informasi. Dan yang kedua adalah nilai penting dari analisis dan desain sistem informasi. Oke ya. Terus cara belajar atau metode belajarnya seperti apa? Jadi di sini saya menggunakan metode daring. Tentunya saya juga membuat video pembelajaran ya atau asinkronus. Kemudian teman-teman bisa Q&A menggunakan fasilitas yang sudah disediakan. Bisa chat secara personal atau mungkin kalau saya membuat video di YouTube silakan tanya-tanya aja di kolom komentar seperti itu ya. Mau mengkritik juga nggak masalah, beri masukan dan sebagainya, it's okay, nggak masalah gitu ya. Terus diharapkan di pertemuan pertama ini teman-teman tuh punya pengalaman. Nah, jadi pengalaman belajarnya apa? Yaitu mahasiswa memahami nilai penting analisis dan juga desain sistem informasi. Dan kemudian ini adalah alokasinya ya, 3 SKS itu 3 kali 50 menit gitu ya. Terus kemudian indik, jadi ini assessment. Assessment adalah salah satu bentuk pengujian. Bagaimana cara saya menguji gitu ya. Jadi indikator saya itu berhasil atau enggak dalam setiap pertemuan itu adalah dengan menjelaskan tentang nilai penting dari analisis dan juga desain informasi. Jadi saya itu akan menilai dari apa yang sudah saya paparkan itu teman-teman paham nggak sih? Kalau paham berarti model pembelajaran saya berhasil seperti itu. Dan bentuk evaluasinya seperti apa atau bentuk asesmennya, bentuk pengujiannya. Biasanya kan saya selalu memberikan pertanyaan terbuka, kalau enggak membuat semacam kuesioner yang di situ kalian akan mencoba mengisi dari apa yang sudah kalian pahami gitu ya. Dan untuk bobotnya itu 5% dari keseluruhan pertemuan, sumber belajarnya adalah 1 sampai 6. Sumber belajar ini bisa lihat teman-teman di bawah ya daftar referensi ya. Dan kebetulan untuk buku yang saya pakai itu memang semuanya berasal dari luar negeri ya. Bukan karena sok-sokan Inggris, tetapi mohon maaf ya teman-teman, kalau kita itu belajar tentang teknologi, itu memang nggak dipungkiri yang selalu update itu adalah teman-teman yang ada di luar negeri. Itulah kenapa saya menggunakan referensinya banyak yang buku-buku dari luar negeri gitu ya. Tenang aja kalau teman-teman nggak punya bukunya, nanti akan saya buatkan apa semacam eh, Google Drive, link Google Drive yang disitunya yang di dalamnya itu nanti akan ada berbagai macam daftar referensi yang bisa teman-teman pelajari secara mandiri. Oke, biasanya daftar referensi 1 sampai 6 ini nggak semuanya saya pakai ini ya. Untuk mata kuliah analisis dan juga desain sistem informasi ini, saya akan mengambil 1 atau 2 buku yang saya rasa prefer untuk dijadikan pedoman. Karena ketika saya mempelajari ke 6 buku ini, ya setiap buku itu pasti ada yang namanya kelebihan sama kekurangan. Dan kebetulan karena ini bahasa Inggris, tentunya saya akan mencari bahasa Inggris yang mudah untuk dipahami dan mudah untuk di Google Translate-kan. Jadi buat teman-teman tahu ya, saya sendiri juga nggak terlalu pintar bahasa Inggris. Saya masih belajar untuk bahasa Inggris dengan cara membaca buku-buku internasional gitu ya.
Seperti itu. Oke, nanti kita akan coba sharing-sharing aja ya, bagaimana cara belajarnya menggunakan buku-buku bahasa Inggris. Kalau dari saya pribadi sih biasanya itu pakai cara yang mudah. Kalau saya lagi membaca terus malas translate gitu ya, atau merasa kesulitan untuk mentranslate atau menggapai makna di dalam buku itu, ya udah pakai Google Translate aja. Kemudian dari bahasa yang biasanya di Google Translate kan bahasanya agak morat-marit ya, itu bisa kita menggunakan pendekatan sendiri. Oh gini, oh gini. Atau istilahnya kita dipersimpel lagi gitulah. Ya, itu adalah cara belajar menggunakan referensi buku dalam bahasa Inggris. Yang mungkin bisa teman-teman adaptasi atau mungkin kalau ada cara yang lebih eh, bagus dari teman-teman silahkan cerita ke saya. Pasti akan saya adaptasi juga. Oke, lanjut ke pertemuan 2. Nanti kita akan memahami tentang sistem informasi dan juga analisis dalam sebuah organisasi. Terus lanjut ke pertemuan 3, kita nanti akan belajar tuh tentang berbagai metodologi pengembangan sistem. Ya, jadi untuk mengembangkan sistem itu ternyata caranya macam-macam, nggak hanya satu cara, bahkan banyak cara. Tetapi untuk poin kali ini kita akan membahas beberapa cara, yaitu The System Development Life Cycle atau SDLC, terus kemudian Agile Methodologies, kemudian Object Oriented Methodologies, dan juga kita akan mengulik tentang perbedaan penggunaan ketiga metodologi itu seperti apa. Nah, gitu ya. Terus kemudian di pertemuan keempat itu kita akan memahami berbagai macam metode pengumpulan data dalam melakukan analisis kebutuhan sistem. Nah, di situ kenapa kok kita harus memahami metode pengumpulan data? Karena kita sebagai seorang apa ya? Ya namanya juga mau desain sesuatu gitu ya. Otomatis kita harus tahu apa yang mau kita desain. Nah, untuk tahu apa yang mau kita desain tentunya kita harus tanya-tanya, harus tahu datanya itu seperti apa, harapan dari customer itu seperti apa, baru nanti kita bisa membuat sebuah desain sistem. Oke, terus kemudian yang tak kalah penting, ini yang sebenarnya menjadi core, itu adalah selain teman-teman memahami fundamental keilmuan tentang analisis dan desain sistem, teman-teman juga diharapkan memahami tentang praktiknya, gimana sih praktik membuat desain sistem itu seperti apa, dari mulai analisis sampai mendesainnya. Di sini teman-teman nanti akan diajari tentang penggunaan data flow diagram, diagram konteks, dan sebagainya. Terus setelah teman-teman paham DFD, langsung ke ujian tengah semester gitu ya. Ujian tengah semester, nanti ujian tengah semesternya seperti apa, nanti akan kita lihat situasi dan juga kondisinya. Yang jelas, insya Allah gampang lah, nggak terlalu sulit gitu ya. Terus selanjutnya setelah ujian tengah semester, kita akan belajar tentang UML atau Unified Modeling Language. Itu apa sih? Itu seperti apa ya? Seperti bahasa pemodelan. Hampir sama dengan apa ya? Pertemuan 5 sampai 7. Jadi di analisis dan di desain sistem itu nanti teman-teman akan belajar tentang diagramming. Jadi cara membuat diagram seperti apa. Dan mungkin di mata kuliah RPL atau rekayasa perangkat lunak itu juga akan membahas hal yang sama sebenarnya. Tapi tidak tahu ya nanti gimana ya. Oke. Yang jelas di pertemuan 9 sampai 10 teman-teman kita akan mengenal tentang UML itu seperti apa. Jadi penggunaan UML diagram seperti apa. Kemudian melakukan desain sistem dan terakhir adalah proyek mata kuliah ANSI. Saya itu biasanya memang di awal semester pertemuan 1 sampai 7 itu saya selalu memberikan teoritis. Teorinya kadang bisa dalam bentuk video yang panjang atau video pendek, terus kemudian kita melakukan ujian. Setelah UTS itu teman-teman nanti diharapkan bisa langsung banyak praktik gitu ya. Karena kita anak-anak teknik gitu ya. Kalau kita istilahnya hanya terpaku pada teori, yang saya takutkan adalah ketika kita terjun di dunia kerja atau di lapangan, itu nanti kita akan kesulitan untuk adaptable gitu ya. Karena gini, kadang itu menjadi seorang dosen itu kan memang harus fokus sama teoritisnya ya. Tapi kalau bagi saya pribadi sih nggak sependapat dengan hal itu, karena kenyataannya ketika saya mempelajari sebuah hal gitu ya, atau katakanlah sudah mempelajari tentang apa satu buku gitu ya, kenyataan di lapangan tuh ternyata nggak selinier apa yang ada di buku, karena variabelnya banyak. Kita harus adaptable. Jadi
ketika di lapangan itu kita sudah seperti semacam orang yang apa ya, ya hidup di alam liar gitu loh. Buku itu ibarat senjata yang kita punya, dan kita nggak harus pakai semua senjata yang kita punya, tinggal apa dilihat kondisinya gitu loh. Nah, nanti kita akan lebih banyak diskusi ketika online meeting ya. Jadi selama pertemuan 16 ini saya akan mencoba menyempatkan waktu untuk membuat online meeting di mana kita nanti akan bisa sharing-sharing mengenai banyak hal lah, terutama mata kuliah, terutama materi tentang analisis dan kecerdasan sistem dan juga pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa saya ceritakan kepada teman-teman gitu ya. Kenyataan di lapangan itu seperti gimana sih? Terus ketika kita paham teori A itu ketika dipraktikkan di lapangan itu seperti apa sih? Nanti kita akan coba sharing bersama-sama. Siapa tahu kalau teman-teman di sini lebih berpengalaman, saya malah lebih suka gitu loh. Oke ya, saya rasa sudah cukup untuk menjelaskan tentang RPS kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di apa ya, di kolom komentar atau mungkin bisa chat secara personal terkait rencana belajar semester. Yang jelas ini adalah rencana pembelajaran semester. Terlepas ke depan itu kita bisa settle atau istilahnya bisa apa ya, saklek mengikuti RPS ini, saya nggak menjamin hal seperti itu karena yang jelas ini hanyalah rencana. Yang namanya rencana kan sebagai pedoman aja gitu loh. Memang bagus kalau bisa dilaksanakan sesuai urutan. Tetapi kalau kedepannya kita bisa membuat lebih ringkes atau lebih cepat, saya rasa nggak masalah. Oke, baik kurang lebihnya saya maaf ya. Saya rasa cukup penjelasan tentang RPS kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.